Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hidup. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang begitu positif, kegiatan yang insya Allah akan membangun kedepannya untuk diri kita sendiri maupun sekolah, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, khususnya yang ada di SDN 1 Labuan Reng, yaitu CGP atau calon guru penggerak atas nama Pak Guru Muhammad Saleh SPD. Kemudian sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama layangkan dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SDN 1 Labuan Reng ini, susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Labuan Reng. Kemudian nanti kita sama-sama dengarkan pemaparan materi dari CGP calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Saleh SPD. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab. Untuk lebih barokahnya acara ini kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sekolah untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Labuan Reng. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, CGP kita yang luar biasa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang sebentar lagi akan disampaikan oleh CGP kita yang luar biasa, yaitu Pak Muhammad Saleh SPD. Kedua kalinya tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebagaimana yang tertera di depan kita, bahwa pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, Pak Guru Muhammad Saleh. Beliau, CGP kita, sudah melalui beberapa modul, yaitu yang pertama kaitannya dengan filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, beliau sudah mempelajari juga terkait dengan nilai dan guru penggerak. Kemudian yang ketiga, yang baru saja kemarin beliau sudah mempelajari tentang misi dan prakarsa perubahan di sekolah. Kemudian yang sekarang yang akan beliau sampaikan atau beliau akan kita sama-sama diskusikan bersama beliau di sini adalah budaya positif. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi CGP untuk dilalui, untuk dilaksanakan, karena ini merupakan salah satu tagihan yang harus diupload di dalam LMS-nya. Namun demikian, Bapak Ibu Guru, bukan saja kegiatan ini menjadi penting bagi beliau sebagai CGP, tetapi ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai warga sekolah, sebagai warga SDN 1 Labuan Reng khususnya, itu terkait dengan budaya positif. Tentunya nanti oleh CGP akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu kita semua bagaimana budaya positif yang sekiranya bisa kita terapkan atau bisa kita laksanakan di SDN kita, di SDN 1 Labuan Reng. Mungkin nanti budaya positif yang akan beliau
desiminasikan kepada kita semua. Ini adalah sesuatu materi yang sangat kita butuhkan karena bagaimanapun kita sebagai insan pendidikan, kita yang ada di satuan pendidikan yaitu SD 1 Leban Reng sangat membutuhkan bagaimana perilaku-perilaku yang tentunya memberikan dampak positif bagi baik bagi diri siswa kita maupun bagi kita sebagai warga SDN 1 Leban Reng. Oleh karena itu saya selaku kepala sekolah sangat berterima kasih juga ya kepada Pak Guru Muhammad Saleh, bisa nanti di samping beliau Pak Guru Muhammad Saleh sudah mengembangkan diri terkait dengan budaya positif. Nah tentunya apa yang menjadi budaya di kelas beliau tidak hanya di kelas beliau saja, tetapi nanti beliau akan mengimbaskannya kepada kita semua di SDN kita ini yang tercinta. Oleh karena itu nanti harapan saya sekali lagi, mari kita ikuti apa yang akan beliau paparkan sebentar lagi. Kemudian nanti tentunya setelahnya kita bisa menindaklanjutinya dengan cara kita bersama-sama melaksanakannya di SDN kita, SDN 1 Leban Reng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama dengan sungguh-sungguh pemaparan dari beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu yang telah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Leban Reng. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh CGP calon guru penggerak angkatan yang ke-9 kami ralat, yaitu Pak Guru Muhammad Saleh. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Ada beberapa inti dalam budaya positif, tapi sebelum saya masuk ke budaya inti Bapak Ibu, budaya positif ini adalah budaya di mana tingkah laku kegiatan kita ini berlangsung secara terus-menerus, tidak terbatas oleh hari ini, besok atau lusa, tapi terus-menerus yang terjadi pada kita sendiri, siswa maupun seluruh warga sekolah. Ada beberapa komponen inti dalam budaya positif ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi kita itu berlaku atau melakukan budaya positif. Yang kelima, yaitu posisi kontrol seperti apa yang harus kita lakukan, baik kita sebagai guru maupun sebagai murid. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat budaya positif itu tercermin dalam suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini menyangkut tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah antara kita dengan sesama guru, guru dengan siswa, atau guru dengan pihak sekolah, atau guru dengan orang tua, atau orang tua dengan siswanya. Ya. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Sebelum kita mulai, saya punya permainan. Ini permainan pernah saya laksanakan dengan Bu Suharti. Saya minta perwakilan 2 orang untuk maju. Siapa saja boleh. Pak Malik. Pak Malik, Ya, perwakilan 1 orang. Ya. Sini Pak. Pak Malik sebelah sini, Pak Malik sebelah sini. Ya. 1 orang. Pak Ismono. Oke. Aturan permainannya Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu nanti mengepalkan tangan. Anggap yang dikepalkan yang ada dalam tangan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Bapak. Kemudian nanti secara bergantian, misalnya nanti Pak Malik menanyakan kepada Pak Ismono supaya dia mau membuka tangannya, tidak boleh menanyakan apa saja, tidak boleh memberikan respon apa saja, mau caci maki, hadiah, atau apa saja. Yang penting Pak Ismono mau membuka tangannya. Ya. Kemudian nanti Pak Ismono juga begitu kepada Pak Malik. Apapun yang boleh dilakukan kepada Pak Malik supaya dia mau membuka tangannya. Gitu. Oke? Siap? Tidak boleh menolak. Pokoknya boleh menolak. Pokoknya intinya kalau sudah membuka tangan berarti selesai. Berarti bergantian lagi. Ya, oke. Waktu kita mulai dari mungkin Pak
Malik duluan ke Pak Ismono. Pak, tolong tangannya dikepal Pak. Nah, Sida berusaha supaya Pak Ismono buka tangannya. Nah, ya, mulai Pak. Silakan. Selesai ya? Oke, berarti selesai Pak. Oke, berikutnya sekarang Pak Ismono ke Pak Malik. Nah, sila Pak Malik siap. Ini ada permainan, tetapi harus apa namanya sud Ya, ya. sesuka. Jadi kalau yang menang nanti dapat hadiah. Oke, mari kita sud buka tangan. Ayo. Silakan terus Pak. Berarti tidak ada lawannya. Berarti Bang Malik menolak. Tidak mau hadiah. Padahal hadiahnya Silakan terus Pak Is. Monggo masih ada waktu lagi dikit. jadi supaya membuka gitu. Iya, apa yang buka? Ah. Permainan tadi membuat kita Oke, cukup. Oke, Pak Malik. Berarti bertahan ini? bertahan. Oke. Oke, baik. Next selanjutnya, tepuk tangan. Baik, ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab bersama-sama ya. Tadi Pak Malik mampu membuka tangannya Pak, kepalan tangan Pak Ismono. Menurut Pak Ismono, Pak, menurut Sida, apa yang menyebabkan pelungguh tadi langsung membuka tangan? Gitu? Karena dengan berjabatan tangan itu kalau menurut saya pribadi merupakan hubungan yang erat dan menjadikan persaudaraan yang ukhuwah Islamiyah. Mungkin hanya itu pendapat saya. Baik, berikutnya. Tadi Pak Malik ya ditanya oleh Pak Ismono ya dengan berbagai bujukan, kenapa nggak mau membuka tangan? Silahkan. Karena memang kenapa saya tidak membuka tangan? Karena memang saya tahu apa yang saya pegang itu sangat penting bagi diri saya sendiri. Ya, karena permainannya memang apa yang ada di kepalan tangan saya itu adalah hal yang penting, maka itu akan saya jaga. Tetapi kalau untuk membuka kepalan tangan orang itu, saya harus berusaha mencari apa namanya siasat atau cara yang tidak dipikirkan oleh orang yang menyimpan itu, seperti tadi sebenarnya itu kuncinya adalah pada kata sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Malik ya, tepuk tangan. Nah, pertanyaan terakhir. Dari dua tadi kegiatan itu sebenarnya, Bapak Ibu, kira-kira yang memegang kendali kita mau buka atau kemudian ini Bapak Ibu, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Saya contohkan satu, realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus itu butuh uang sama, tapi apakah kita semua butuh uang? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah kita senang makan ikan tongkol? Oh, belum tentu. Ada yang senang, ada yang tidak. Jadi kalau kita mau, Pak Malik mau ditawarkan daging, oh nanti dulu. Tapi menurut kita, oh daging itu enak gitu. Stimulus respon kita, daging itu enak. Tapi menurut beliau, oh tidak bisa. Gitu ya. Tapi kalau kita berdasarkan teori kontrol, kita akan merubah kebutuhan yang sama itu menjadi berbeda. Seperti Maulid kemarin, Pak Malik dikhususkan ada ikannya. Padahal harusnya tuan rumah kalau mau ya sudah daging, telur sama semua apa namanya ikannya bisa sebenarnya. Tapi karena kita ini mau supaya Pak Malik ini senang ke rumah, supaya dia tidak canggung, dia tidak merasa tersisihkan, kita harus berikan apa yang dia butuhkan supaya dia makan. Kalau tidak makan, dikira nanti tidak menyukai makanan dari tuan rumah kan begitu. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu secara apa namanya secara
Sederhananya seperti itu. Jadi kita berikan apa yang anak-anak butuhkan gitu. Selama kebutuhan itu mampu kita berikan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak kita mampu, tentunya kita harus menjalin kolaborasi dengan orang lain, baik dengan orang tua, pihak sekolah dan sebagainya. Ini masih banyak lagi stimulus respon ya. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu melihat gambaran yang berbeda, Bapak Ibu. Yang pelumpuh lihat ini aja bisa jadi berbeda menurut Bapak Ibu. Tidak ada yang sama. Oh, berarti ini menurut saya ini. Belum tentu. Setiap orang punya kemampuan membedakan sesuatu, Bapak Ibu. Dan kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian Permainan itu masuk ke yang poin nomor 5 itu. iya, betul sekali ya. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Tadi Pak Ismono tuh langsung langsung buka. Berarti beliau tuh secara tidak langsung sebenarnya bisa dikontrol oleh Pak Malik begitu. Ya, padahal harusnya ya yang bisa mengontrol diri itu adalah kita gitu. Yang mampu membuka, padahal tadi kata sudah saya berikan bahwa ada sesuatu yang penting di tangan kita itu gitu. Kalau itu kita buka bakal kita akan lepas. Jadi apapun iming-imingnya ya tentunya kita berusaha untuk mempertahankan hal itu. Terutama masalah kita lah Bapak Ibu di sekolah. Berikutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan disiplin yang mengajarkan anak untuk tumbuh, berkembang, bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari kesadarannya sendiri. Maunya seperti itu sebenarnya disiplin positif. Bagaimana arahnya sebenarnya dari disiplin positif ini? Ingin mengarahkan kemampuan mengontrol diri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita ini mau berusaha anak-anak itu bisa mengontrol dirinya supaya jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak. Contoh kita minta mereka mengangkat sampah memang agak berat Bapak Ibu kalau tidak berasal dari dirinya sendiri. Makanya kalau ada anak yang senang mengut sampah, jangan kita langsung mengatakan bahwa anak itu cari perhatian dan sebagainya. Ya kita, terutama kita lihat ya, kita kontrol berarti anak itu senang dengan kebersihan. Tentunya itu harus kita tingkatkan lagi seperti itu. Diri sendiri. Ya, iya betul Bapak Ibu. Sebenarnya diri sendiri, kita yang punya kuasa. Apapun bujukan orang kalau kita tidak mau, pasti kita tidak akan mau membukanya. Begitupun siswa sebenarnya. Dia punya pengontrol dirinya. Kalau sudah dia tidak mau, apapun yang kita lakukan kadang-kadang siswa itu tidak mau melakukannya. Seperti itu. Baik, next. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi megang kontrol adalah kita ya. Sebagai manusia kita punya kontrol tersendiri. Kita punya privasi yang tidak orang lain tidak boleh mengetahui sebenarnya seperti itu. Walaupun stimulusnya banyak, walaupun hadiahnya menggiurkan, tapi kalau hati kita tidak mau kita buka, sistem kontrol kita tidak kita buka, maka kita tidak akan menyerahkan sistem kontrol itu kepada orang lain. Ya, walaupun tadi Pak Ismono cepat sekali ya, baru gini tanpa ada kecurigaan yang sangat mendasar gitu langsung bersalaman ya. Itu suatu hal yang betul-betul dalam benak Pak Ismono tuh karena saya ini ukhuwah Islamiyah saya harus tinggi ya gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu ya intinya kegiatan tadi itu kita ingin tahu siapa sih yang mampu mempertahankan daya kontrolnya gitu. Dalam perubahan paradigma pembelajaran itu dalam kita menghadapi anak ya kita ingin merubah suatu sistem yaitu sistem stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus ini seperti tadi ya iming-iming si A, iming-iming ini untuk kita bisa kendalikan mereka. Tapi sekarang kita ingin merubah ya hal itu ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya kita mau ubah diri sendiri. Tapi kalau ingin kita merubah secara keseluruhan, ubah kerangkanya semua gitu. Baik cara kita menangani anak, baik cara kita memberikan pembelajaran dan sebagainya. Tentunya memang kita juga nih punya keterbatasan Bapak Ibu ya. Ada keterbatasan kita. Cuman kita berusaha bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu supaya anak-anak itu mau dengan kita ubah stimulusnya. Dari stimulus respon kepada sistem kontrol yang kita berikan. Tentunya nanti ada kegiatan berikutnya. Untuk apa sebenarnya mereka harus berdisiplin positif? Untuk membuat siswa sadar akan dirinya. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Sadar dirinya. Kalau anak-anak itu sadar pada dirinya bahwa saya tidak mampu membaca,
maka dia pasti akan berusaha untuk belajar membaca. Kalau dia sadar dirinya dari keluarga miskin, dia akan berusaha bagaimana supaya ke depannya itu harus jadi orang yang sukses seperti itu. Ini yang kita inginkan sebenarnya Bapak Ibu. Kesadaran diri pada anak-anak itu yang sangat penting. Apalagi sebagai mahasiswa, mungkin ada juga seperti itu ya. Harus punya kesadaran diri bahwa saya ini dari jauh. Saya harus bagaimana supaya saya bisa mampu belajar, mampu tuntas, mampu wisuda dengan baik. Tanpa menimbulkan sesuatu yang tidak baik di kampus. Itu kesadaran diri sebenarnya Bapak Ibu. Tanpa kesadaran diri, maka kita akan melakukan sesuatu yang lain-lain. Yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian, kesadaran diri ini harus berasal dari diri. Bukan dipaksa Bapak Ibu. Itu yang diinginkan. Bukan paksaan. Bukan karena penghargaan. Oh nih, saya kasih kamu uang, belikan saya ini. Bukan karena itu. Bukan karena hukuman. Nah, kalau tidak mau maju, saya hukum. Memang dari ini Bapak Ibu tujuannya ya dari sisi positif itu agar anak itu sadar pada dirinya, bukan dia sadar karena hukuman, bukan sadar karena penghargaan, bukan pula sadar karena dipaksa. Adapun nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan oleh kita pada anak-anak, Bapak Ibu sangat banyak. Mohon maaf ini mungkin saya bacakan sedikit. Ini dari profil Pancasila. Nilai kebajikan apa? Beriman. Karena kita memiliki Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, maka anak ini harus dia beriman dulu. Jangan sampai dia lepas kendali. Kita berusaha dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan intak misalnya seperti itu untuk meningkatkan iman dan takwanya. Tentunya ini memang akan jadi evaluasi kita bersama supaya nanti bergantian menjadi pemberi kultum lah saat intak. Kemudian yang lain ini berasal dari profil Pancasila Bapak Ibu ya. Ada juga mandiri. Bagaimana mereka mengurus diri sendiri, mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri walaupun dibawa ke rumah. Dia pantang untuk meminta bantuan orang tua menuliskan. Ini memang berat nih, tapi kalau sudah terpaksa mereka kadang-kadang dituliskan. Tapi kalau guru yang jeli dengan tulisan anak, oh ini berarti ini bantu oleh yang lain. Kemudian ada juga tentang bernada kritis, bagaimana mereka mampu menyampaikan pendapatnya seperti tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak berteriak dari kelas 2, Pak ajar kami kelas 2. Itu sudah kritis sebenarnya Bapak Ibu. Mereka tidak mau hak mereka untuk belajar itu terabaikan. Jadi sebenarnya kita harus segera merespon itu. Takutnya nanti kalau sudah teriak-teriak, kalau sudah dia nyampaikan pendapatnya dan kita tidak respon, mereka akan mengatakan, aduh guru saya tidak mau, ya sudah cukup dah, biar sudah, tidak usah. Nah, karena kalau sudah seperti itu, maka mereka akan lemah langsung secara emosionalnya seperti itu. Kemudian ada berkebinekaan global, mereka ngerti tentang budaya sekitar, adat istiadat yang berlaku di sekitar masyarakat. Ini kebijakan yang harus kita tanamkan. Yang terakhir adalah bergotong royong dan kreatif. Kolaborasinya, kerjasama baik di kelas, di rumah. Kemudian mampu mereka, kalau memang tidak ada pulpen, mereka bisa menggunakan pensil untuk menulis. Kalau tidak ada pensil, pulpen, mereka bisa meminjam. Itu sudah kemampuan mereka untuk berpikir bagaimana cara supaya saya bisa belajar dan terus belajar. Kemudian dari nilai kebijakan yang lain dari IBO Primary Years Program itu ada toleransi. Ini sama dengan kebijakan global, ada rasa hormat, integritas, menghargai, antusias. Ini kata-kata kebijakan Bapak Ibu. Kemudian yang lain adalah dari 9 pilar karakter Indonesia. Yang paling saya soroti di sini adalah hormat dan santun Bapak Ibu. Hormat dan santun ini yang perlu mungkin menjadi budaya positif di sekolah kita. Bagaimana anak-anak saat mereka datang ke sekolah, melihat guru yang datang langsung mereka bersalaman, sapa gurunya, bukan sapa sambil memeluk, bukan. Jadi sapa secara sopan, menghargai bahwa itu adalah guru saya. Ya. Tapi nanti kita akan bahas Bapak Ibu, nanti akan berkaitan dengan kita semua di sini. Ini yang perlu mungkin budaya positif harus kita tanamkan dari sejak dini Bapak Ibu. Bahwa itu guru kami. Kemudian dari petunjuk seumur hidup dan dalam hidup, ada dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini yang sangat penting Bapak Ibu. Dapat dipercaya ini betul-betul suatu kata yang berusaha jangan sampai kita mengkhianati apa yang sudah diberikan, dipercayakan. Kemudian dalam petunjuk hidup dia harus peduli kepada siapapun. Tapi kalau ada anak yang misalnya di kelas si A tidak punya pulpen, dia bilang, Pak, si A tidak punya pulpen, saya kasih pinjam. Itu betul-betul anak yang sudah peduli. Budaya pedulinya sudah mantap sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang terus sampai mereka dewasa. Jadi jangan sampai kita melihat, oh ini kan tidak pernah ngomong, tiba-tiba meminjamkan pulpen pada teman. Tidak boleh seperti itu. Kita harus terima mereka itu seperti itu karena karakternya mereka
punya karakter-karakter tersendiri. Kemudian yang lain Bapak Ibu, dari proyek-proyek nilai kebajikan ini saya ambil satu saja adalah tentang rajin. Mungkin rajin ini ada beberapa faktor ya untuk rajin ini, baik itu rajin mengerjakan tugas, rajin masuk. Ya, ini mungkin jadi pelajaran juga buat kita, atau tepat waktu saat bel keluar main, masuk istirahat dan sebagainya. Tapi yang penting rajin di sini adalah Bapak Ibu, bagaimana mereka melaksanakan sesuatu yang mereka kerjakan tuntas dan tepat waktu sebenarnya seperti itu. Itu yang kita inginkan. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan investor yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Lanjut Pak ya. Sebenarnya apa yang melatar belakang ke orang itu mau rajin, mau peduli, mau mandiri? Ya ada motivasi, atau mereka berbuat sesuatu yang menyimpang. Kok apa penyebabnya? Apa motivasinya sebenarnya? Ini dia. Yang pertama adalah menghindar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini harus datang jam 7. Kalau enggak absennya TP-nya dipotong. Tunjangan profesinya dipotong. Ini kan untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, ya tentunya kalau enggak ada hukuman, kita akan berbuat lagi. Sama dengan adik-adik mungkin yang datang ke sekolah ini, ya. Dia hadir, kalau enggak hadir nanti absennya berkurang, nilai dari dosen berkurang. Ini sebenarnya kita berusaha sebenarnya bukan sampai seperti itu, ya. Tapi memang inilah motivasi manusia, kita juga seperti itu. Kalau kita enggak masuk sekian hari, gaji kita dipotong. Lama-lama penghargaan gaji itu bisa menjadi sebuah hukuman seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mendapat. Mendapat apa? Mendapatkan imbalan untuk penghargaan. Ini yang sangat-sangat betul menjadi motivasi manusia. Ayo, dukung saya, nanti saya jadikan menteri. Ayo dukung saya jadikan kepala sekolah. Ayo dukung saya jadikan kepala TU. Ayo dukung saya kasih sertifikat. Atau ayo kerjakan, nanti dapat uang hadiah. Ini adalah motivasi manusia. Memang kita tidak pungkiri Bapak Ibu, ya, saya juga seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu yang penting untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang sebenarnya intinya. Ada beberapa orang itu yang tidak peduli dengan penghargaan, tidak mau tahu dengan hukuman. Yang penting dia datang, kerjakan tugasnya, itu memang asal dari diri sendiri karena pesan moral yang ada dirinya, ya, dia mengerjakan sesuatu dengan ikhlas seperti itu. Ini yang kita butuhkan, motivasi, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau menghindar dan mendapatkan penghargaan ini adalah motivasi dari eksternal Bapak Ibu. Dari luar kita, seperti tadi Pak Ismono, mau buka tangan tuh dikasih motivasi sama Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman, secara tidak langsung membuka tangannya. Ini dari motivasi dari luar namanya, dari eksternal. Gitu. Kalau tidak bersalaman nanti dikira tidak senang seperti itu. Kemudian berikutnya, menghargai inilah yang penting, motivasi internal dari diri sendiri. Ini yang harus kita tumbuhkan, Bapak Ibu. Bukan karena ada Bapak Kepala Sekolah, kita di sini, kemudian kita rajin, ya. Kita berusaha, walaupun beliau misalnya ada tugas, kita tetap masuk lah ke kelas masing-masing, mengajar anak-anak dengan baik, bagaimana kemampuan kita. Itu adalah harus tumbuh Bapak Ibu dari diri sendiri. Kalau tidak dari diri sendiri, mungkin agak sulit untuk melaksanakan itu. Dari motivasi-motivasi itu akan muncul 3 hal dalam hidup kita, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan juga ada restitusi. Ada satu cerita ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Jadi Iva ini tidak senang matematika atau kurang menguasai matematika. Dia berdiam diri menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Dia bertanya Pak Seno, kemudian Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seru keras pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva dalam kelas memegang ujung hidungnya.
Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut saya tidak setuju. Alasan. Karena alasan saya karena kalau siswa atau murid kita tidak bisa atau belum bisa, kita harus ajar ke depan atau ke mejanya. Apalagi ada kurikulum merdeka sekarang ini. Tidak boleh guru akan menghukumi sampai dia ke depan ditunjuk hidungnya, ya. Menurut cerita ini, menurut saya tidak bagus. Jadi menurut saya tindakan yang dilakukan Pak Seno ini sangat tidak dibenarkan menurut saya karena ketika kita lihat ilustrasi cerita ini, Iva ini mungkin sosok yang pemalu sehingga mungkin dia malu sama temannya atau dia malu mengungkapkan kata-kata di depan. Nah, jadi perilaku yang diilustrasikan sama Pak Seno ini saya rasa memalukan untuk Iva ini karena kita tidak tahu psikologi Iva seperti apa, kita tidak tahu nanti semisal Iva maju ke depan bakal ditertawakan sama temannya atau bakal dibully sama temannya. Ini adalah salah satu bentuk dari pendidikan yang kurang baik menurut saya, Pak. Oke. Nah, pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA ini adalah sebuah hukuman atau memang sebuah konsekuensi yang harus dihadapi? Kalau dilihat dari ceritanya, ini menurut saya adalah sebuah hukuman. Kalau menurut saya, kalau kita katakan hukuman, harus jelas dulu kesalahannya. Begitu juga ketika kita mengatakan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ketika kita ada semacam kesepakatan bersama. Ya, sebenarnya ini lebih mendekati pada konsekuensi, walaupun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Karena konsekuensi itu biasanya terjadi di saat pembelajaran itu berlangsung atau di satu materi, tidak berlangsung di materi yang lain. Tapi kalau hukuman itu jelas-jelas nanti menyangkut pada suatu aturan yang dilanggar walaupun dia tidak terlibat sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apa sebenarnya makna dari hukuman atau pengertian hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk penderitaan dalam rangka pembinaan, perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Yang kedua tentang konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, konsekuensi adalah akibat, hasil, impak, atau pengaruh dari suatu perbuatan. Ada namanya restitusi, Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar kata restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya adalah restitusinya adalah dia anak itu mampu menciptakan sendiri, mengakui masalahnya, memperbaiki atau dia mencari solusi untuk dirinya, sehingga dia bisa kembali dengan perasaan bahwa memang saya sudah memperbaiki diri karena ini adalah dari diri saya. Bukan karena anjuran guru, bukan karena anjuran sekolah-sekolah, bukan dari kepolisian dan sebagainya. Jadi dari dirinya dia sadar seperti itu restitusi. Jadi kemampuan untuk memperbaiki diri memang berasal dari dirinya seperti itu. Untuk anak kelas 1 kemarin pernah saya coba luar biasa itu ya. Si Nadia namanya. Itu walaupun dia hanya ungkapkan satu kata sudah saya senang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Minta maaf Pak Guru. Itu udah betul-betul suatu kata yang luar biasa bagi saya. Anak kelas 1 SD berani mengatakan seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian di sini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ini adalah tawaran bagi mereka dalam bentuk pertanyaan. Kemudian di situ menuntun dan melihat ke dalam dirinya apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya itu. Kalau dia sekarang memukul temannya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh dirinya? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang berhasil tindakan seperti yang saya bilang tadi. Apakah motifnya? Motifnya apakah dia karena ingin disaingi temannya supaya temannya mau melihat kita, kan seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik atau cek diri. Kalau dalam bahasa kita evaluasi diri. Apa yang kurang, apa yang lebih pada diri kita. Pernah dengar dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu? Pernah dengar?
dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ceritanya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Kenapa mereka mau kok antri rapi di depan kelas, Bapak Ibu? Karena stiker kelas. Pertanyaan keduanya, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Dari kasus ini kita belajar bahwa anak-anak kelas 2 ini sudah terbiasa rapi karena ada yang diharapkan yaitu stiker bintangnya. Dari mana kita ketahui? Karena ketika digantikan oleh Pak Heru atau guru yang lain, bukan guru kelasnya yang tidak mengetahui tentang hal ini, anak-anak ini dari cerita ini cenderung tidak rapi. Ya. Ada nggak Kenapa? cara lain? Karena sudah jelas mengharapkan stiker bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Pasti ada. Cara yang pertama menurut saya adalah guru itu sendiri yang memberikan contoh tentang apa yang mau dilaksanakan oleh siswanya itu sendiri. Misalnya kalau mau anak ini rapi dalam berbaris, dicontohkan dulu oleh gurunya. Selalu melihat hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, tentunya dengan menjelaskan nilai-nilai positif yang ada pada tindakan yang akan dilakukan oleh tersebut. Menurut saya salah satu efektifan ketika anak-anak ini bisa rapi ketika baris berbaris. Menurut saya guru itu atau seorang pendidik bisa memberikan sedikit gambaran atau sedikit tayangan lah bagaimana ke depannya semisal anak-anak ini melakukan baris dengan rapi, semisal dia melihat kalau semisal baris rapi ini bakal membuat mereka bakal jadi polisi nantinya atau bakal menjadi seorang yang bisa dia jadikan sebagai pedoman gitu, sebagai role model ketika dia bisa berbaris dengan rapi. Mungkin saya tambahkan sedikit saja terkait dengan apa yang di sini. Bagaimana caranya? Mungkin salah satu caranya adalah di awal masuk kita adakan kesepakatan kelas. Nah, nanti dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu nanti itu akan menjadi sebuah contoh lah. Kesepakatan kelas yang akan yang terkait dengan cerita di sini adalah bagaimana kita akan membudayakan budaya antri itu. Artinya tertib sebelum masuk sekolah. Nah, kalau itu sudah disepakati di awal pembelajaran dan sudah berlangsung secara terus-menerus, nanti maka lambat laun motivasi intrinsik dari semua siswa itu akan ada. Sehingga nanti siapapun yang akan masuk, entah dia gurunya sendiri, guru kelasnya maupun orang lain, karena itu sudah membudaya, maka anak-anak itu akan tetap antri atau anak-anak itu akan tetap tertib ketika dia akan masuk. Artinya tidak lagi memandang reward maupun punishment itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi jawaban dari ketiga jawaban tadi selama saling melengkapi Bapak Ibu ya. Nama yang awalnya adalah Bapak Ibu benar yang disampaikan oleh Bapak Sekolah itu kita harus membuat kesepakatan dulu dengan anak supaya kesepakatan itu bisa kita jalankan dari awal. Tentunya kesepakatan ini harus dibuat menggunakan kata-kata bijak dan kata-kata sederhana yang mereka cepat mengerti Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di keyakinan kelas. Ada beberapa pengaruh sebenarnya dari penghargaan seperti stiker bintang tadi. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek, jangan jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya memang bisa, Bapak Ibu, hanya sebentar. Tapi jangka panjangnya belum tentu, Bapak Ibu. Seperti tadi kasusnya, saat ibu gurunya nggak masuk, buyar lagi, tidak lagi rapi, tidak lagi antri sesuai dengan yang sudah dicontohkan pada awal-awalnya. Itu jangka panjangnya. Ini pengaruh dari penghargaan. Dari penghargaan tadi Bapak Ibu dari disiplin positif, kemudian penghargaan, hukuman begitu. Mereka sebenarnya sedang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Apapun yang dikerjakan oleh anak, dia melakukan kesalahan, dia melakukan sesuatu karena penghargaan, kan dia disiplin, rajin antri karena dia sedang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Apa 5 kebutuhan dasar hidup ini adalah yang pertama,
kebutuhan bertahan hidup sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita buat rumah untuk apa? Bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah mereka kepingin kasih sayang, Bapak Ibu, dan rasa terima. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini yang sangat penting, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang keempat adalah kebebasan. Anak-anak itu butuh pilihan, Bapak Ibu. Makanya kemarin tadi ya, saya bilang ke anak-anak kelas 2, anak-anak sekarang waktunya silahkan kalian kerjakan apa yang kalian inginkan. Mau menggambar boleh, menulis boleh, mau menyanyi boleh, mau tidur boleh, saya bilang. Sampai akhirnya tadi selesai itu mereka kerja, ada yang menggambar, ada yang menulis, itu pilihannya mereka, Bapak Ibu. Jadi kalau gurunya nggak ada, ya pilihan ini menjadi salah satu alternatif bagi kita, Bapak Ibu, untuk menghindari tadi. Ya, bisa kita berikan mereka kebebasan 30 menit untuk mereka melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Sampai saya tahu tadi ada 3 anak ke kantor, dia tunjukkan kepada saya, Pak, sudah selesai. Tapi sepintas saya lihat, oh, sini. Dia balik lagi, saya panggil lagi. Coba lihat, iya anak itu bisa kaligrafi. Anak itu bisa kaligrafi 3-3-nya. Pak, saya juga ini. Saya bilang, kemana? Oh, bagus. Bagus kaligrafinya, bagus. Terus lagi, saya bilang, saya katakan sama Pak Ismail, Pak, di kelas 2 ada 3 anak tadi menyodorkan kaligrafinya, mohon dikembangkan. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dari pilihan yang sederhana kita kasih mereka tugas, sebenarnya mereka punya ide-ide yang lain, punya kemampuan yang lain yang mereka bisa tampilkan. Yang berikutnya yang terakhir adalah, Bapak Ibu, kesenangan. Nah, ini semua orang ingin senang, Bapak Ibu. Itulah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini rata-rata kita memang butuhkan pada diri kita juga sebagai seorang guru. Jadi Pak, mungkin dari Bapak Pala, mungkin teman-teman guru, mungkin waktunya kapan-kapan diajak mereka jalan-jalan, Pak, ke Tanjung Net atau ke mana, ya, walaupun hanya sekedar menikmati air kelapa muda, supaya Bapak Ibu guru fresh gitu ya, senang seperti itu. Dari kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu, kita perlu kontrol. Bagaimana cara kita mengontrolnya? Mengontrol anak-anak yang ingin memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan bertahan hidupnya, rasa senangnya, kebebasannya, penguasaannya, dan sebagainya. Itu ada sistem kontrol kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini lanjut. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Lanjut. Bentuknya penghukum ini bisa berupa hukuman fisik atau verbal, Bapak Ibu. Kita berusaha untuk menghindar dari hal ini. Kemudian kenapa kita harus menghindar? Karena kalau penghukum itu biasanya murid ikut marah, Bapak Ibu. Kejadian di sini kemarin, dan saya pahami saat sekarang saya paham bahwa tidak selamanya penghukum ini harus kita terapkan. Harus kita ganti dengan yang lain yang lebih baik lagi. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ya kan, nada suaranya lemas, ya, memelas, halus, sedih, merapat pada anak, lesu, gitu ya. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman nih, hati-hati bagi adik-adik nih, hati-hati ya. Sebagai teman nih, hati-hati ya. Biasanya nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senang bicara, bercanda gitu ya. Tapi hati-hati, karena teman tuh bisa kadang-kadang melewati batas privasi kita, Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau sebagai teman ini, murid akan merasa senang, akrab dengan guru, betul, Bapak Ibu. Ya, kalau kita anggap dia teman, senang dia dengan kita. Cuman hati-hati saja. Kalau keterusan senangnya itu tidak bisa ditinggal nanti. Dan mereka tidak akan percaya sama yang lain. Kalau enggak sama si A saja. Dan ini rasa sebagai teman itu. Jadi ada nih sisi negatifnya, Bapak Ibu. Oh, dia kan teman saya paling baik, sering membantu saya. Akhirnya dia berucap, kalau tidak sama dia, tidak ada yang membantu saya. Seolah-olah yang lain tidak mau membantu. Itu sisi negatifnya, Bapak Ibu, dari posisi kontrol sebagai teman ini. Berikutnya adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu. Posisi kontrol kita guru ini sebagai pemantau. Pemantau apa? Aturan. Kalau sudah ada aturan di sekolah, kita hanya memantau terhadap pelaksanaannya kepada anak. Makanya kalau posisi pemantau ini biasanya dia bertanya tuh, jam berapa kamu seperti ini? Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Bel tadi berapa bunyinya? Itu tanda apa? Itu posisi kontrol. Oh, 2 Pak, berarti masuk. 3, istirahat. 4, pulang.
Itu sistem kontrol kita. Jadi kita membicarakan dengan anak itu dengan posisi kontrol. Kita tidak peduli dengan pertemanan dengan anak itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan ini adalah sebenarnya posisi kontrol yang paling ideal bagi kita semua, Bapak Ibu. Posisi terakhir ini adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswanya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tuh posisi manajer. Kita mari tanyakan, kemudian kita berusaha mencari solusi bersama, menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu posisi manajer. Kalau ada berkaitan dengan guru, ya mari kita sama-sama. Tidak satu pihak saja, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, ini ada beberapa posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Saya ingin membandingkan saja antara penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira, Bapak Ibu, ini yang paling baik yang mana? Saya bacakan ya. Penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti. Kalau kemudian bersalah, berceramah. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung, mengukur. Kemudian yang sebagai manajer, kita hanya sekedar mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau menurut Bapak Ibu, posisi berdasarkan ini yang mana? Yang paling bagus sebenarnya. Berbicara kotor. Kalau anak-anak berbicara kotor, kita posisi kontrol kita mau seperti apa? Ya, bagaimana Bu? Sebagai teman. Yang lain? Apa alasannya, Bu? Silakan. Kalau sebagai teman, kita tanya dulu apa permasalahannya sama temannya sampai temannya ngomong kotor. Itu, Pak. Oh, ya. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Kalau menurut saya, Pak Guru, yang lebih cocok itu yaitu yang kedua, pembuat merasa bersalah dan juga sebagai manajer. Di mana semisal ketika anak ngomong kotor tadi, kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kita tanya pertanyaan-pertanyaan kenapa bisa ngomong kotor, penyebabnya apa dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah itu baru kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kita nasihati, kita berikan dia hal-hal supaya dia tidak melakukan ngomong kotor tadi. Ini saja, Pak. Oke. Kalau sebagai teman ini, murid akan merasa senang, akrab dengan guru, betul, Bapak Ibu. Ya, kalau kita anggap dia teman, senang dia dengan kita. Cuman hati-hati saja. Kalau keterusan senangnya itu tidak bisa ditinggal nanti. Dan mereka tidak akan percaya sama yang lain. Kalau enggak sama si A saja. Dan ini rasa sebagai teman itu. Jadi ada nih sisi negatifnya, Bapak Ibu. Oh, dia kan teman saya paling baik, sering membantu saya. Akhirnya dia berucap, kalau tidak sama dia, tidak ada yang membantu saya. Seolah-olah yang lain tidak mau membantu. Itu sisi negatifnya, Bapak Ibu, dari posisi kontrol sebagai teman ini. Berikutnya adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu. Posisi kontrol kita guru ini sebagai pemantau. Pemantau apa? Aturan. Kalau sudah ada aturan di sekolah, kita hanya memantau terhadap pelaksanaannya kepada anak. Makanya kalau posisi pemantau ini biasanya dia bertanya tuh, jam berapa kamu seperti ini? Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Bel tadi berapa bunyinya? Itu tanda apa? Itu posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, sebenarnya yang paling cocok itu adalah posisinya manajer, Bapak Ibu. Jadi anak ngomong kotor, berbuat kesalahan itu bisa jadi ya Bapak Ibu ya, bisa jadi kita belum membuatkan suatu aturan atau keyakinan bersama bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita sudah membuatkan keyakinan kelas atau sekolah, maka tentu anak-anak akan berpikir panjang untuk mereka melakukan. Tapi syaratnya satu, bahwa keyakinan kelas itu harus terwujud dari kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus berisi pernyataan bersifat universal yang mereka betul-betul ngerti kata itu. Kemudian keyakinan kelas itu ingin agar anak-anak menghargai dirinya sebenarnya Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan masalah yang tadi, ngomong kotor dan sebagainya, kita memerlukan ini Bapak Ibu. Yaitu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai seorang manajer tadi, yaitu yang pertama adalah
pertanyaan menstabilkan identitas mereka. Kemudian berikutnya adalah tahap kedua, memvalidasi tindakannya itu, apakah tindakannya itu adalah salah ataukah benar menurut dia. Sampai akhirnya tahap yang ketiga, menanyakan keyakinannya, bagaimana solusinya. Jadi solusinya dia harus sampaikan dari sendiri. Ketika tanya Nadia, ya Pak Guru saya meminta maaf. Nah, itu. Mau ngulangi apa tidak? Oh tidak Pak Guru. Nah, mau berteman apa tidak? Oh iya berteman dan sebagainya Bapak Ibu. Ini 3 tahap restitusi yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Ini ada video dari segitiga restitusi yang dilaksanakan. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi yang ditunjukkan adalah posisinya manajer Bapak Ibu. Bukan posisinya sebagai teman, bukan sebagai pemantau dan sebagainya. Ini adalah posisi manajer. Mau disimak ya, video terakhir. Baik Bapak Ibu, sebenarnya yang paling cocok itu adalah posisinya manajer Bapak Ibu. Jadi anak ngomong kotor, berbuat kesalahan itu bisa jadi ya Bapak Ibu ya, bisa jadi kita belum membuatkan suatu aturan atau keyakinan bersama bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita sudah membuatkan keyakinan kelas atau sekolah, maka tentu anak-anak akan berpikir panjang untuk mereka melakukan. Tapi syaratnya satu, bahwa keyakinan kelas itu harus terwujud dari kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus berisi pernyataan bersifat universal yang mereka betul-betul ngerti kata itu. Kemudian keyakinan kelas itu ingin agar anak-anak menghargai dirinya sebenarnya Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan masalah yang tadi, ngomong kotor dan sebagainya, kita memerlukan ini Bapak Ibu, yaitu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai seorang manajer tadi, yaitu yang pertama adalah pertanyaan menstabilkan identitas mereka. Kemudian berikutnya adalah tahap kedua, memvalidasi tindakannya itu, apakah tindakannya itu adalah salah ataukah benar menurut dia. Sampai akhirnya tahap yang ketiga, menanyakan keyakinannya, bagaimana solusinya. Jadi solusinya dia harus sampaikan dari sendiri. Ketika tanya Nadia, ya Pak Guru saya meminta maaf. Nah, itu. Mau ngulangi apa tidak? Oh tidak Pak Guru. Nah, mau berteman apa tidak? Oh iya berteman dan sebagainya Bapak Ibu. Ini 3 tahap restitusi yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Ini ada video dari segitiga restitusi yang dilaksanakan. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi yang ditentukan adalah posisinya manajer, Bapak Ibu. Bukan posisinya sebagai teman, bukan sebagai pemantau dan sebagainya. Ini adalah posisi manajer. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Jadi stabilitas Kemudian, identitasnya, Bapak Ibu. pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Nah, Ya, ini wajar sudah lah. masuk ke bagian Mempertahankan validasi harga diri itu tindakan. sesuatu yang penting buat Ya. kamu. Untung kamu Menanyakan tidak alasan. bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Ini sudah mulai Enggak lah, Pak. ke tahap Capek, terakhir, Pak, Bapak Ibu. jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita buka hanya 5 menit saja, Bapak Ibu, untuk tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih jauh masalah ini sebelum kita mengakhirinya. Baik Pak Guru, saya ingin bertanya tadi terkait dengan ini Pak Guru, penghargaan. Agak menarik tadi di mana banyak sekali pengaruh dari penerapan metode penghargaan ini. Akan tetapi di sini kan ada diterangkan bahwa penghargaan itu efektif jika motivasi dari dalam diri peserta didik itu tentunya bagus gitu. Nah, di mana kita tahu setiap individu itu Bapak berbeda. Ada terkadang ketika dia gagal, ketika dia semisal mengikuti suatu perlombaan, kemudian dia tidak juara, ada memang orang yang kayak tidak semangat lagi gitu Pak Guru, tidak ada motivasinya lagi untuk mencoba dan lain sebagainya. Dan ada juga mungkin anak yang ketika dia gagal, akan tetapi itu dia jadikan sebagai suatu motivasi atau pecutan gitu untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang saya tanyakan Bapak, bagaimana kira-kira cara kita sebagai seorang, terutama saya sebagai seorang pendidik, Bapak sebagai seorang calon guru, untuk bisa meningkatkan Bapak motivasi peserta didik ini bagi anak yang
saya contohkan tadi, yaitu ketika dia gagal, ketika dia tidak berhasil, kemudian itu yang menjadikan dia terpuruk itu, Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Nah, yang kedua, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara Bapak atau solusi Bapak untuk memberikan atau mengembangkan sebuah kompetensi siswa ataupun guru sehingga siswa dan guru di sini menjadi lebih terdepan nantinya. Tepuk tangan dulu ya. Ini sudah mengarah kepada pertanyaan seolah-olah saya ini mau jadi seorang yang akan menggerakkan Bapak Ibu gitu ya. Bagus ya. Jadi pertanyaan pertama tentang penghargaan Bapak Ibu. Di mana terkadang saat kita mengikuti sebuah lomba gitu ya, pasti kita itu tertarik mengikuti lomba karena sesuatu, Bapak Ibu. Baik satu sertifikat, hadiah, dan sebagainya. Tentunya ini akan sangat berimplikasi kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Saat dia mengikuti sebuah lomba. Seharusnya Bapak Ibu, dalam kita mengajak anak-anak kita mengikuti sebuah lomba, itu yang kita tanamkan pertama adalah bahwa lomba itu untuk mengasah diri sebenarnya. Penghargaan atau hadiah itu adalah hanya sebuah bentuk apresiasi sementara untuk diri mereka. Itu sebagai hanya sekedar motivasi untuk mereka berkembang lebih baik lagi. Untuk anak-anak kita yang ikut lomba, kita tetap kita kasih motivasi. Bagi yang tidak menang, kita katakan ini adalah satu langkah yang tertunda. Jadi suksesan yang tertunda. Bukan kita bilang, karena kamu ini hasilnya begini tadi, nggak begini itu. Itu jangan sampai kita keluar dari kata-kata itu, Bapak Ibu. Kita harus tetap motivasi mereka bahwa kegagalan mereka adalah kesuksesan yang tertunda. Mari coba lagi di tahun depan. Coba dan coba terus. Itu mungkin ya, untuk kata-kata seperti itu, untuk motivasi mereka. Jadi sehingga walaupun mereka nggak menang, tenang Pak, saya akan coba tahun depan. Nah, kalau udah keluar kata-kata itu, berarti mereka sudah punya semangat untuk berjuang lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, tadi pertanyaan dari Yusril tentang bagaimana cara kita supaya sekolah kita ini istilahnya dalam tanda kutip bermutu lah ke depannya. Bagus, maju. Sebenarnya kata kuncinya Bapak Ibu yang pertama adalah dari diri kita sebagai seorang guru. Guru adalah ujung tombak dari perubahan anak-anak ini. Guru adalah sebagai ujung tombak untuk mereka kita gali kemampuan anak-anak, kita kembangkan kemampuan anak-anak. Kalau guru saja tidak mau maju, maka tentunya anak-anak pun akan sulit untuk maju Bapak Ibu. Karena guru itu digugu dan ditiru. Dalam setiap tingkah laku, gerakannya itu ditiru oleh anak. Mohon maaf Bapak Ibu guru, telat saja masuk itu sudah tercermin di kepalanya. Pak guru nih tak mau masuk nih ya, Pak guru nih ada tapi jamnya senang di kantor saja, tak mau ngajar kita, seperti itu. Itu sebenarnya secara tidak langsung anak sudah tanam dirinya seperti itu. Supaya enggak seperti itu Bapak Ibu, salah satunya cara adalah kita berkolaborasi mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Tentunya dengan salah satunya adalah mengembangkan, menumbuhkan komunitas belajar di antara kita. Kalau gurunya sudah bersemangat, saya yakin murid akan bersemangat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kita tadi sama-sama telah mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak kita Bapak Muhammad Saleh yang begitu sangat luar biasa, yang begitu sangat mempesona sehingga kita bisa menjadikannya sebagai alat penggerak juga bagi kita yang belum menjadi guru penggerak ataupun menjadi calon guru penggerak supaya kedepannya kita bisa seperti beliau. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya acara yang selanjutnya adalah penutupan. Karena ini sudah selesai, mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak soleh.
ini anak-anak, tolong dengarkan sebentar. Kita akan memperbarui apa yang sudah kita sepakati dulu waktu pertama kali kita masuk. Kalian senang nggak kalau kelas kita bersih? Kenapa senang kalau kelas kita bersih? Ya, nggak ada apa? Nggak ada debu. Apa lagi? Ya, nggak ada kuman. Yang lain? Ya, kenapa? Nggak ada kotoran. Nah, anak-anak, kalian senang kelas kita bersih? Oke, Pak Guru tulis satu ya. Kelas bersih. Menurut kalian, bagaimana caranya supaya kelas kita menjadi bersih? Siapa? Gimana, Brenda? Nyapu. Apa lagi selain nyapu? Ngepel. Apa lagi ya? Pungut sampah. Pungut sampah. Yang lain? Bersih kelas. Kenapa siswa bagaimana? Ya? Udah. Selain ngepel, kalau sampahnya bagaimana anak sampahnya? Buangnya di mana? Di sana. Di mana? Di bak sampah. Di bak sampah. Baik, Pak Guru tulis ya. Pertama, nyapu. Yang kedua, mengepel. Yang ketiga, ya, mungut sampah. Pak Guru tulis dah, mungut sampah. Apalagi yang lain? Membuang. Di mana membuangnya? Membuang sampah di tempat sampah.